Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pengembangan teknologi pada sebuah perusahaan. Sebelum kita lanjut ke videonya, aku ingin mengenalin dulu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang properti yang ada di kota Bandung yang bernama Raja Salen. Oke, dan ini adalah profil perusahaannya. Kalian bisa lihat sendiri, dan kalau kalian ingin info lebih lanjut, kalian bisa hubungi nomor yang tertera atau mungkin kalian bisa kunjungi websitenya. Oke, jadi Raja Salen ini awal mula berdirinya itu pada tahun 2013. Oke, sebagai salah satu pengembang properti yang terus berupaya untuk menawarkan gagasan-gagasan baru akan kawasan yang lebih nyaman dan rumah yang lebih ramah. Dan Raja Salen juga tidak hanya peduli pada sasaran finansial dan prestise semata, tetapi juga berorientasi pada kemandirian untuk melansir gagasan, menentukan landscape peluang, serta memproyeksikan segala sudut keputusan kami terhadap lingkungan sosial. Dan untuk memecahkan semua masalah di bidang properti pada zaman sekarang yang serba modern ini, Raja Salen hadir sebagai jawaban akan prinsip hidup yang semakin meningkat di tengah gagasnya kehidupan urban. Mulai dari pembangunan residensi hingga referensi investasi, perusahaan ini terpercaya untuk menangani kebutuhan berbagai macam klien, terutama untuk Anda yang mengerti pentingnya smart living. Perusahaan ini juga tidak berdiri sendiri. Mereka memiliki anak perusahaan yang masing-masing mempunyai peran penting dalam dunia properti. Di antaranya ada Wangsara Jasa Indonesia yang bergerak di bidang jasa aset manajemen. Kemudian ada Wangsara Jasa Konstruksi Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi. Kemudian ada Suwarna Land yang bergerak di bidang pengembangan hunian rumah tinggal. Kemudian yang terakhir adalah Wacipta yang bergerak di bidang pengembangan hunian di luar daerah kota Bandung. Luar dari tugas pokok perusahaan tersebut yang bergerak di bidang konstruksi, mereka juga memiliki aspek sosial yang tinggi terhadap lingkungan sekitar. Oke, di antaranya adalah membantu memperbaiki fasilitas sosial, peningkatan fasilitas umum masyarakat, pemberdayaan tenaga kerja masyarakat, menyediakan hunian tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, membantu penyediaan support sistem pendidikan perguruan tinggi, membangun karakter penghuni menjadi manusia yang berkualitas, dan peningkatan ekonomi mikro. Dan misi dari perusahaan tersebut, Raja Salen mempunyai visi menjawab permintaan dan apresiasi yang terus bertumbuh dari keluarga masyarakat terhadap tempat tinggal yang lebih baik di wilayah yang menjanjikan, menghasilkan berbagai proyek hunian yang menawarkan kenyamanan dan kebaruan dalam bentuk dan gagasan. Dan visi yang terakhir adalah menyediakan instrumen investasi yang menguntungkan dan menginspirasi kehidupan yang lebih baik. Dan yang gak kalah penting adalah misi Raja Salen menjadi pengembang properti terpercaya yang selalu menghasilkan properti-properti bernilai tinggi dengan berorientasi pada kebebasan untuk mengembangkan ide, menentukan peluang, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan sosial. Nah, jadi untuk kalian yang mau investasi di sini, gak perlu ragu lagi guys. Oke, kemudian ini adalah struktur organisasi Raja Salen. Kalian bisa lihat sendiri ya guys. Peran dan manfaat pengembangan teknologi di perusahaan ini. Peranan teknologi informasi pada perusahaan properti mempunyai peranan yang cukup penting karena berkaitan langsung kepada konsumen yang akan membeli properti tersebut. Salah satu cara untuk terus bertahan di era yang selalu berhubungan dengan teknologi ini, perusahaan harus mengikuti teknologi yang terus berkembang. Dan manfaat dari penggunaan teknologi informasi ini adalah pengguna teknologi media sosial ini atau yang sering disebut medsos sangat membantu dalam pelaksanaan strategi marketing karena dalam satu kali posting saja mereka semua langsung bisa melihat apa yang mereka posting.
Kemudian, infrastruktur yang berhubungan dengan pengembangan teknologi. Infrastruktur yang dimiliki oleh Raja Salen adalah sebuah lahan yang cukup luas untuk dijadikan hunian yang nyaman serta terjangkau bagi masyarakat milenial, khususnya pasangan muda yang baru menikah dan ingin berencana memiliki rumah tinggal sederhana yang nyaman. Perusahaan tersebut berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab semua permasalahan yang berkaitan dengan properti. Salah satunya adalah selalu berupaya untuk mewujudkan mimpi keluarga Indonesia untuk memiliki rumah, baik sebagai hunian maupun instrumen investasi properti yang menguntungkan dan menginspirasi kehidupan yang lebih baik. Baik, perkenalkan nama saya Ruhyat, saya dari Prodi Teknik Sipil dari Universitas Paletehan angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa dampak positif dari penggunaan Infopus dalam sebuah pemaparan informasi teknologi. Yang pertama adalah memberi tayangan gambar, di mana pemaparan akan lebih nyata menggunakan tayangan seperti video. Proses pemaparan dalam LCD proyektor bisa dipastikan karyawan ataupun konsumen akan terdiam dan menyimak dengan seksama apa yang mereka hadapi di depan LCD proyektor. Yang kedua adalah menghadirkan contoh gambar yang nyata. Dengan menggunakan media LCD layar proyektor ini, maka contoh benda atau tempat yang disampaikan kepada karyawan ataupun konsumen dapat disampaikan dengan nyata dan tidak berupa deskripsi saja. Yang berikutnya adalah dapat menarik perhatian. Dengan menggunakan media LCD, bisa saja sebelum Anda akan memulai pemaparan, karyawan ataupun konsumen sudah mengamati bagaimana Anda menyampaikan alat tersebut. Yang berikutnya adalah mudah dalam menyajikan informasi. Media LCD proyektor, maka gambar yang akan ditayangkan akan lebih seperti hidup, dan dengan media LCD mampu menyajikan gambar bagaimana sistem peredaran darah manusia dengan kondisi yang sangat jelas. Begitupun dengan pemaparan menggunakan layar LCD proyektor ini akan lebih jelas dalam penayangan gambar dan informasi. Ya, berikutnya adalah di mana ada dampak positif, pasti di situ ada dampak negatifnya. Yang sebagaimana saya akan menjelaskan beberapa dampak negatif dari penggunaan LCD proyektor dalam pemaparan sebuah teknologi informasi. Yang pertama adalah layar proyektor tidak mampu menjangkau area yang besar, sehingga sulit bagi semuanya untuk melihat secara rinci gambar yang disiarkan. Yang kedua adalah kekhawatiran muncul tidak memiliki hubungan pribadi dengan seksama dan bisa jadi bersikap pasif selama penayangan. Yang ketiga adalah dalam mensimulasikan situasi sosial permainan, cenderung terlalu menyederhanakan konteks sosialnya sehingga justru memperoleh kesan yang salah. Keempat adalah LCD proyektor pada saat disiarkan akan berjalan terus dan tidak ada kesempatan untuk memahami pesan-pesannya sesuai dengan kemampuan individu. Yang kelima adalah kita tidak memiliki kesempatan untuk merevisi film sebelum disampaikan. Baik, yang selanjutnya adalah komponen teknologi informasi yang terdiri dari pertama, infraware adalah suatu dokumentasi dari sebuah informasi atau data. Yang kedua adalah fireware, yakni suatu media tempat penyimpanan yang permanen. Fungsinya adalah sebagai tempat untuk menyimpan berbagai data yang ada di sebuah komputer. Yang ketiga adalah brainware. Brainware merupakan salah satu komponen paling penting dari teknologi informasi. Tanpa adanya brainware, maka komputer kita tidak akan bisa beroperasi. Yang keempat adalah hardware, yaitu salah satu perangkat komputer yang digunakan oleh seorang operator atau brainware. Hardware terdiri atas mainboard, prosesor, memori, dan lain-lain. Yang kelima adalah software aplikasi,
Ini merupakan sebuah aplikasi pendukung yang berada pada OS untuk memaksimalkan kinerja komputer. Contoh software aplikasi seperti AutoCAD, SketchUp, Civil 3D, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah software system. Software system atau dikenal dengan operasi sistem atau OS. Dengan adanya OS, maka hardware bisa menjalankan software aplikasi untuk digunakan oleh user. Sekarang berikutnya adalah tujuan dari penggunaan teknologi informasi. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas, dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi, dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas, dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi, membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Baik, setelah menjelaskan beberapa poin-poin tentang tugas besar pengenalan teknologi informasi, sampailah kepada poin terakhir, yakni saran. Saran dari kami kelompok 6 kepada perusahaan yang kami teliti, yakni selain menggunakan beberapa komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi yang ada di perusahaan tersebut, guna untuk memajukan perusahaan tersebut, alangkah baiknya jika perusahaan tersebut menggunakan layanan lainnya seperti memasang iklan di beberapa situs, baik itu internet ataupun media sosial, supaya orang-orang bisa dengan mudah merasa tertarik dan mudah mengakses serta mengetahui bahwasannya perusahaan tersebut menyediakan jasa pekerjaan yang bergerak di bidangnya. Oke, mungkin sekian pemaparan dari tugas besar pengenalan teknologi informasi dari kelompok 6. Terima kasih.